Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Aisyah Fitri, NIM 43014190075 dari Rombel Pendidikan Kimia 19B. Di dalam video ini nanti ditayangkan bagaimana cara pembuatan jamu beras kencur dengan berbasis chemo entrepreneurship. Yang pertama yaitu bagian pendahuluan. Jamu merupakan obat tradisional dengan bahan dasarnya berasal dari alam, dengan pemberian dari warisan budaya secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Di masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat disarankan untuk banyak mengonsumsi jamu dengan tujuan untuk meningkatkan imunitas tubuh selama pandemi ini. Salah satu cara untuk mengatasi masalah kesehatan dan pencegahan penularan virus COVID-19 ini adalah dengan melakukan atau mengkampanyekan pola hidup bersih dan sehat maupun olahraga kepada masyarakat. Penggunaan tanaman sebagai alternatif obat didasari dengan tingginya obat herbal yang mulai dipromosikan di kalangan masyarakat. Produk-produk herbal sekarang sudah banyak mulai berkembang dan beredar di kalangan masyarakat. Menurut Susanto 2017, bahwa peningkatan penggunaan obat-obatan berbahan herbal di dunia yang semakin meningkat, hal ini berbanding terbalik dengan kesadaran masyarakat untuk mengusahakan sendiri obat-obatan yang berbahan dasar herbal. Di Indonesia, obat-obatan yang berasal dari tanaman sudah banyak sekali dikonsumsi oleh masyarakat, dikarenakan harganya relatif lebih murah serta sangat mudah didapatkan di lingkungan sekitar. Jamu tradisional dari kencur, jahe, kunyit, temulawak, dan bahan lainnya yang memiliki banyak manfaat seperti antibakteri, antifungi, dan antivirus. Pada tanaman kencur, kunyit, dan temulawak memiliki kandungan kurkumin yang dapat meningkatkan sistem imun tubuh pada manusia. Kurkumin dapat memodulasi suatu pertumbuhan dan respon seluler dari berbagai macam jenis imun, baik pada sel T, sel B, makrofag, neutrofil, sel NK, dan sel dendritik. Kurkumin juga dapat berperan sebagai antiinflamasi, antioksidan, dan imunomodulatori pada tubuh manusia. Ma'aruf 2021. Bagian yang kedua yaitu alat dan bahan untuk pembuatan jamu beras kencur. Bagian yang ketiga yaitu proses pembuatan jamu beras kencur.
pembahasan. Kencur atau nama latinnya Kaempferia galanga L termasuk satu dari 5 jenis tumbuhan yang dikembangkan sebagai tanaman obat asli di Indonesia. Kencur mengandung minyak atsiri dan secara empirik sering digunakan sebagai obat tradisional untuk mengurangi peradangan, obat batuk, gatal-gatal pada tenggorokan, perut kembung, mual-mual, masuk angin, pegal-pegal, pengompres bengkak, tetanus, dan penambah nafsu makan dari Sukari dan kawan-kawan 2008. Penelitian oleh Sulaiman dan kawan-kawan pada tahun 2007 menyatakan bahwa rimpang kencur juga berkhasiat menurunkan tekanan darah penderita hipertensi, rheumatoid arthritis, dan asma. Rimpang jahe mengandung minyak atsiri 0,25-3,3%, gingerols, serta shogaols yang menimbulkan rasa pedas. Rimpang jahe banyak digunakan untuk pengobatan radang lambung, masuk angin, menambah nafsu makan, muntah-muntah, kolera, perut sakit, rematik, bengkak-bengkak, terkilir, difteri, memperlancar peredaran darah, gangguan syaraf, dan penghangat tubuh dari Hidayah 2018. Beras putih dengan nama latin Oryza sativa L merupakan bahan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Beras putih memiliki sedikit aleuron dan kandungan amilosa umumnya sekitar 20% dari Hernawan dan kawan-kawan 2016. Beras memiliki kandungan gizi yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, air, besi, magnesium, fosfor, potasium, seng, vitamin B1, B2, B3, B6, B9, dan serat. Kandungan gizi pada setiap jenis beras bervariasi. Perbedaan kandungannya terdapat pada kadar protein, besi, seng, dan serat. Kadar gizi sangat bervariasi dari keempat unsur yang terdapat dalam kandungan gizi beras, yaitu seperti kandungan protein berkisar antara 6,8 sampai 8,5, kandungan besi 1,2 sampai 5,5, kandungan seng 0,5 sampai 3,5, dan kandungan serat 0,2 sampai 2. Komponen utama beras kencur adalah beras yang dihaluskan dan rimbak kencur, serta beberapa rempah-rempah sebagai bahan tambahan pangan. Bahan-bahan lain yang bisa dicampurkan ke dalam racikan jamu beras kencur adalah rimpang jahe. Rasa manis pada beras kencur berasal dari gula merah, atau gula kelapa, atau gula aren, atau gula pasir yang ditambahkan. Jamu beras kencur secara tradisional dijual dalam bentuk cairan segar, baik di pasar umum atau oleh penjual jamu keliling atau jamu gendong. Industri jamu sekarang mengembangkan beras kencur yang dikemas dalam bentuk konsentrat atau sirup dan juga dijual dalam bentuk bubuk kering instan, langsung seduh dengan air hangat atau air panas. Manfaat jamu beras kencur ini pun sudah banyak diketahui oleh banyak orang. Manfaat jamu beras kencur tidak bisa lepas dari kandungan yang bermacam-macam seperti protein, karbohidrat, minyak atsiri, dan mineral. Selain menyegarkan, jamu beras kencur yang terasa enak ternyata banyak manfaatnya. Manfaat dari jamu beras kencur antara lain mempertahankan gula darah normal, meredakan diare, meredakan batuk berdahak, membantu meningkatkan nafsu makan pada anak, dan membantu penyembuhan luka setelah persalinan. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan tujuan dan hasil percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, jamu beras kencur secara tradisional dijual dalam bentuk cairan segar, baik di pasar umum atau oleh penjual jamu keliling atau jamu gendong. Yang kedua, pembuatan jamu beras kencur umumnya tidak memerlukan alat dan cara yang khusus sehingga dapat dibuat oleh semua orang. Pembuatan jamu beras kencur memerlukan takaran bahan yang pas supaya mendapatkan aroma dan rasa yang khas. Yang ketiga, jamu beras kencur memiliki banyak khasiat untuk tubuh, terutama detoksifikasi atau pengeluaran racun yang ada dalam tubuh. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan makalah dan pembuatan video ini. Sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.